Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita sedikit membahas tentang bab yakin dan tawakal. Kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah babnya bab yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita referensinya adalah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita semua berada di tangan-tangannya orang yang saleh. Ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita kaji pada malam hari ini. Karena jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, yakin ini artinya percaya ya. Ya, memiliki kepercayaan yang tidak ada keraguan. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita percaya bahwa yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mampu memberikan kita sehat itu Allah. Wa idza maritu fa huwa yasqi. Dan apabila aku sakit, Dia yang menyembuhkan. Apabila kita susah, Dialah yang memudahkan semua urusan-urusan kita. Ya, kalau kita ini susah, begitu ya, nggak yakin bahwa kita akan diberi mudah, maka kita akan susah juga untuk mendapatkan kemudahan yang Allah janjikan kepada kita sejak ini. Kalau jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin ini dibagi menjadi 3. Ya, sebelum kita nanti bahasan spesifik kita kepada hadis Rasulullah ya, tentang bab yakin dan tawakal. Yakin ini terbagi 3. Yang pertama adalah ilmu yakin. Ya, yakin ini harus dimiliki ya, harus ada ilmunya, harus ada pengetahuan. Ya, sebagaimana kata-kata ilmu yakin ini ada di dalam surat At-Takasur ya. Ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sesekali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ya, jadi kita ini keyakinan kita harus disertai dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Tanpa kita sertai dengan ilmu, kita nanti ragu. Apa benar ya orang bersedekah ini akan ditambah rezekinya sama Allah? Apa benar kalau kita hadir di majelis ilmu ini akan mendapat kebaikan apa? Melebihi daripada 1000 rakaat begitu ya? Subhanallah. Ya, jadi kita senantiasa harus butuh pengetahuan tentang itu semua. Kalau kita memiliki pengetahuan, subhanallah, kita tidak akan pernah ragu. Ya, seperti kita di sholat jamaah, kita tidak pernah ragu. Orang yang sholat berjamaah ini akan senantiasa mendapat apa? Keberkahan, akan mendapatkan apa? Pahala dari Allah, gitu ya. Kalau kita sholat sendirian, kita hanya mendapatkan satu saja, begitu ya. Ya, satu saja. Kalau jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ya kita ini tahu tentang air laut ya. Air laut tersebut adalah ya asin. Ya, kita tahu air laut itu asin begitu.
Ya, laut kita itu tahu tentang apa? Keaslian laut itu karena kita dapat informasi mungkin dari orang-orang tua kita, guru-guru kita. Tapi dulu kita kritik begitu ya, itu demikian. Bapak-bapak yakin nggak air laut itu asin? Ya, kalau belum yakin cobain. Ya, kalau belum yakin cobain. Ya. Maka ilmu yakin ini artinya keyakinan didasari dengan ilmu begitu ya. Ini subhanallah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ketika kita memiliki ilmu, maka kita tidak akan pernah ragu apa yang kita kerjakan ini tujuannya untuk mendapatkan apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya adalah ainal yakin. Ya, kata-kata ainal yakin ini ada di dalam surat At-Takasur ayat 7. Dikatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya, tadi kita hanya katanya ya, air laut itu asin. Ternyata ketika kita cobain memang asin. Ya, itu ya. Berarti kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, jadi keyakinan ini harus kita tingkatkan. Tahap pertama adalah ilmu yakin. Tahap yang kedua adalah ainal yakin. Apa benar ya kalau kita nolong agama Allah ini Allah akan nolong kita begitu ya? Ini demikian. Pasti ketika kita ini menolong agama Allah akan ditolong lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi demikian. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yakin ini adalah hakul yakin. Ada di dalam surat Al-Waqi'ah, di situ dikatakan inna hadza lahu haqqul yakin. Dikatakan sesungguhnya adalah merupakan keyakinan yang benar. Ya, ini demikian. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak keyakinan ini harus tertanam di dalam hati ya. Ya, harus tertanam di dalam hati kita. Maka kalau sudah tertanam di dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan lagi. Ada orang mau sholat berjamaah ragu-ragu, apa benar dapat 27 derajat? Ketika kita hadir taklim ini, apa benar ketika kita taklim ini mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah begitu ya? Jadi demikian. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikatakan juga wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, sebelum kita ke hadisnya dikatakan dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Tadi kita bagian ini yang ditawakal. Maka kita jangan sampai bersandar kepada perusahaan kita. Jangan sampai kita bersandar kepada manusia. Manusia kalau kita bersandar, manusia ini akan rapuh. Kalau kita bersandar kepada usaha kita, tempat pekerja kita, ya itu pun akan rapuh. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menolong kita. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadis tentang bab kita pada malam hari ini dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai dan keduanya. Qala, ia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dikatakan lafaz hasbunallahu wa ni'mal wakil ini dikatakan qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya fil ard. Dikatakan
bahwa ucapan ini adalah pernah dikatakan, pernah dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Ya, beliau itu subhanallah ya, ketika beliau dilempar ke dalam api ini yakin Allah yang akan tolong. Allah yang akan tolong kita semua. Kayak kemarin gitu ya, kata-kata juga ya para rekan-rekan dari buruh ya. Ini ngambil apa namanya itu JHT-nya umur 50 tahun. Bagaimana ini masalah tulisan itu pasti ada ya. Tapi subhanallah dengan semangatnya yang para guru dan lain sebagainya, dia memiliki keyakinan pasti Allah menolong. Ternyata apa? Di cancel ya. Artinya gak jadi lah. Itu bentuk dari apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau nggak ada yang bergerak begitu, nggak ada yang berdoa, nggak ada yang ada keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin JHT itu nanti dapatnya pas umur 56 tahun. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat, hayatlah tidak dijadikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat hasbunallah ini dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau itu dilemparkan ke dalam api, beliau mengucapkan hasbunallah ya wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang jadi penolong kami. Ya, jadi tidak ada lain, siapa yang akan menolong? Ya, ketika dia dibakar, enggak ada orang yang mau membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim ini memiliki keyakinan, dia yakin Allah yang akan menolongnya. Maka di antara kita untuk menemukan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berzikir kepada Allah. Kita lagi susah, boleh kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita minta tolong kepada orang tua juga berdoa. Kita minta tolong kepada saudara-saudara kita juga berdoa. Ya, maka kita yang kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, ketika Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihissalam itu 200 meter itu, kalau ada burung itu nanti saking panasnya. Ya, saking panasnya. Tapi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wasadangan sejuk tuh. Dibakar bukannya malah angus, tapi apa? Sejuk. Subhanallah. Dan ini artinya dingin, salaman sejahtera. Artinya apa? Beliau itu dalam kondisi sejuk. Coba kalau dingin kayak di Dieng begitu ya. Atau di tempat mana yang paling dingin? Kutub utara gitu ya. Enggak mati kebakar, tapi mati apa? Kedinginan. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, ketika kita punya masalah ini, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha hebat. Ya, Allah lah yang maha kuat begitu. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar sama Fir'aun, di depan ada lautan, di belakang itu ada pasukan. Dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan menolong kami. Maka Nabi Musa dan kaum ini mengucapkan kalimat yang sama. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi supaya kita untuk menemukan keyakinan kita kepada Allah, bacalah kalimat ini ya. Secara logika kayaknya gak ada yang mampu membantu saya. Tapi yakinlah Allah yang akan menolong kita. Allah lah yang akan membantu kita ya, yang menyelesaikan masalah-masalah kita insya Allah. Kita lihat kan? Ya. Ketika Indonesia dijajah,
Ya, ketika Indonesia ini dijajah dengan negara yang punya senjata modern. Tapi Indonesia hanya punya bambu runcing. Maka para kiai, para santri kaum muslim ini ketika mengusir penjajah yang diteriakkan apa? Allah Akbar, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemenangan. Bahkan subhanallah yang Jenderal Sudirman ya, beliau itu sakitan paru-parunya stadium 4, tapi jihadnya luar biasa. Kalau kita udah stadium 4 kira-kira asal nggak istirahat ya? Kita mampuin sedikit aja mengaji. Malu dengan Jenderal Sudirman. Paru-parunya itu sampai dia nggak bisa jalan, ditahan. Ya, ditahan ruhul jihadnya luar biasa. Bagaimana beliau ingin memerdekakan Indonesia, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bilang sama presiden bilang Jenderal Sudirman istirahat aja dulu setidaknya. Sebelum penjajah ini hengkang dari Indonesia, saya akan tetap berjihad berkeliling. Subhanallah. Bahkan subhanallah beliau itu nggak pernah ketangkap dengan Belanda. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada mata-mata begitu ya. Ada mata-mata yang sudah menginformasikan kepada kepada Belanda bahwa Jenderal Sudirman ini ada di desa itu, oleh dikepung dan diserbu. Jenderal Sudirman sudah mengetahui gerakannya Belanda mau mau datang. Dia bilang kepada tentara-tentara Indonesia, senjata-senjata kita semuanya disembunyikan. Kita tahlil saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kata-kata ini yaitu pengkhianatnya yang bangsa Indonesia sendiri. Dikatakan, wahai Quran, itu Sudirman. Sudirman nggak kelihatan. Dibuatnya matanya Belanda itu nggak bisa melihat kita Sudirman. Kamu bohong. Akhirnya apa? Yang ditembak itu pengkhianat bangsa. Tidak Sudirman masih tetap hidup. Kenapa? Yakin. Ketika dikepung, beliau memiliki keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah yang akan membantunya. Begitu, subhanallah. Jadi beberapa kali dikepung mau ditangkap dengan Belanda, beliau senantiasa lolos dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau memiliki keyakinan ini. Ilmal yakin, yang kedua ainal yakin, yang ketiga hakul yakin. Dengan mata kepala sendiri pun Jenderal Sudirman itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutnya dengan ainal yakin. Ain itu artinya melihat. Ya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan wa qala laha, dan yang menyebut lafaz hasbunallahu wa ni'mal wakil juga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini dikatakan ketika manusia berkumpul ya, maka ada orang yang mengatakan takutlah kalian kepada tentara-tentara Quraisy. Ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapat iman kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kita pakai terus ya, kita lafazkan. Dalam kondisi kita ini sedang tertekan, dalam kondisi kita susah, dalam kondisi kita terjepit, perbanyaklah kalimat-kalimat ini. Niscaya pertolongan Allah ini akan kita dapatkan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam gua Sur, ketika beliau masuk ke dalam gua Sur tersebut, maka beliau mengucapkan hasbunallah
ya wan nikmal wakil. Subhanallah. Maka beliau masuk bersama Abu Bakar As-Siddiq begitu ya. Itu tiba-tiba saja sarang laba-laba ya, ditutup dengan sarang laba-laba. Kemudian ada burung yang bertelur. Ya, enggak lama kemudian ternyata tentara Quraisy itu sampai ke Bukit Sur. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, kaki-kaki mereka sudah kelihatan, ini bagaimana? Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah ini bersama-sama kita. Ya, ini demikian. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, ketika kita punya masalah baik pribadi, keluarga, ekonomi dan lain sebagainya, maka upayakan kita sandaran kita hanya kepada Allah. Perbanyaklah zikir kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya Allah pertolongan ini kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan ini satu hadis lagi, ini hadis yang ke-6 yang kita loncat saja. Dikatakan ya dari Umar radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dikatakan, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu himasan wa taruhu biqana. Dikatakan, jika kalian ini memiliki sifat tawakal begitu ya kepada Allah dengan tawakal yang yang benar, maka dikatakan niscaya akan aku rezekikan kamu, aku berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ya, dikatakan di sini ya, taqdu himasar, bagi-bagi lapar, wa taruhu biqona, dan sorenya sudah kenyang. Artinya apa? Orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dipenuhi semua segala hajat-hajatnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir dengan rezeki Allah kalau kita punya sifat apa? Tawakal. Ya, kita lihat kan ya, ketika kisahnya istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa istrinya Nabi Ibrahim? Ibunda Nabi Ismail, Siti Hajar. Beliau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Sedangkan pada waktu itu tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ya. Sedangkan pada waktu itu yang paling diinginkan ya oleh Siti Hajar adalah air. Maka konsep tawakal ini ada 4 ya. Yang pertama, usaha dengan sekuat tenaga, berdoa dengan sepenuh jiwa, bersyukur dan bersabar. Maka Siti Hajar ini ketika di sofa dia berdoa, ya Allah, berikan kepada kami air. Kalau orang tersebut nggak makan 3 hari masih kuat, tapi kalau orang nggak bisa minum 1 hari juga, ya sangat agak sulit sekali. Maka beliau subhanallah, yang dia harapkan oleh Siti Hajar adalah air. Ya Allah, saya pengen air. Cari ke sofa, kemudian berlari ke marwah, sofa marwah gitu ya. Usahanya sofa marwah, tapi dapat rezekinya dekat Ka'bah. Ya, ketika sudah 7 kali putaran, maka disebut apa tuh? Sapi. Ya, maka Allah berikan hadiah airnya bukan air sembarangan. Air apa? Air Zam-Zam. Ya, maka oleh orang-orang yang tawakal kepada Allah ini akan diberikan keutamaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan keyakinan kita kepada Allah
dan tanamkan ketawakalan kita agar kita ini hidup kita bahagia, baik di dunia, yakin dan bertawakal. Insyaallah mudah-mudahan kita perbanyak diskusi saja agar kita lebih mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, insyaallah. Wallahu a'lam.